Pernah nggak Bapak Ibu melihat pasangan suami istri yang mungkin mereka udah merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke 50 tahun, tahun emas? Atau pernah nggak perhatikan pasangan suami istri yang ya muka mereka itu mirip satu dengan yang lain? Biasanya semakin tua mereka dalam kebersamaan mereka, kita perhatikan muka mereka semakin mirip satu dengan yang lain. Nah, poin yang saya ingin sampaikan dari apa yang baru saya bilang adalah bahwa keintiman itu menghasilkan keserupaan. Bapak Ibu setuju dengan saya? Sekali lagi saya ingin ulang. Keintiman itu menghasilkan keserupaan. Nah, saya ingin membawa konteks itu dalam hubungan kita dengan Kristus. Harusnya keintiman kita dengan Kristus itu ditandai dengan keserupaan seperti Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu dilahirkan dari keintiman kita dengan Tuhan. Dengan kata lain begini, kalau ada orang yang menyebut dirinya intim dengan Tuhan, tapi dia nggak serupa dengan Kristus, itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Apakah kita sudah menjadi serupa dengan Kristus lewat perkataan kita misalnya, lewat perbuatan kita misalnya, atau pikiran kita? Tidak ada yang tahu apa yang kita pikirkan, orang lain tidak tahu, tapi paling tidak lewat perbuatan kita, lewat cara kita meresponi situasi demi situasi, orang harusnya bisa melihat ada Kristus dalam dirinya. Harusnya kita dikenal orang bahwa ada Kristus dalam diri kita semua. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa kekristenan untuk pertama kali dikenal di Antioquia? Kata Kristen muncul pertama kali di Antioquia. Antioquia itu adalah orang-orang di Antioquia adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, justru di tempat seperti itulah orang-orang melihat Tuhan dalam kehidupan orang. Nah, apakah dalam hubungan kita dengan orang lain, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa melihat tanda-tanda Kristus dalam diri kita? Apakah cara kita meresponi orang lain? Mungkin ketika kita lagi konflik dengan orang lain, ada masalah dengan customer Bapak Ibu sekalian, atau mungkin rekan bisnis yang lain. Ketika punya masalah, bagaimana kita meresponi hal-hal seperti itu? Harusnya keintiman kita melahirkan keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus harusnya bisa dilihat lewat cara kita berinteraksi misalnya. Lewat kemudian cara kita berbicara dengan orang lain. Ya. Apakah orang bisa melihat tanda-tanda Kristus dalam diri kita? Tidak peduli seberapa baiknya kita berdoa. Tapi kalau kita bilang kita intim dengan Tuhan, harusnya tanda keintiman kita adalah orang lain melihat keserupaan Kristus dalam diri kita. Nah, itu adalah sebuah proses. Sama seperti dengan suami istri tadi. Mereka tidak menjadi serupa hanya dalam waktu wajah mereka tidak kemudian menjadi serupa dengan yang lain dalam pernikahan 1-2 tahun. Butuh tahun-tahun yang panjang untuk kemudian mereka menjadi serupa. Keintiman adalah proses. Keserupaan adalah proses. Jangan berhenti untuk terus bertumbuh. Jangan berhenti untuk terus intim dengan Tuhan. Karena itu sebuah proses pertumbuhan. Keintiman adalah proses pertumbuhan. Hal yang sama dengan keserupaan dengan Kristus. Itu adalah proses. Tapi kita nggak boleh bertumbuh dengan tidak seimbang. Ada orang yang hanya menekankan intim saja dengan Tuhan. Doanya bisa panjang. Tetapi tidak serupa dengan Kristus. Karena itu bertumbuhlah secara seimbang. Kita intim dan serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian.